Halo YouTuber, pagi ini kita akan jalan ke Cieras. Itu tempatnya Bang Ricky Elson, pembuat mobil listriknya Pak Dahlan Iskan. Semoga beliau mau diajak diwawancara untuk bikin konten dan bisa memberi pelajaran untuk kita semua ya. Oke, cus. A few inches later. Oke, pagi ini udah sampai di KM 260. Kita istirahat dulu, ngopi-ngopi. Dan karena ini saya nggak ditemenin Bang Toyib, jadi ya ngerekam sendiri. Harap maklum kalau mungkin agak kurang bagus angle-nya. Sarapan dulu ya. Ini yang menarik, ada KFC di sini. Tapi pakainya truk, wow, canggih kan? Ini tuh. Gas-gasnya, instalasinya di belakang sini. Kita lihat ya, depan dapurnya ini mestinya. Wow, ini ada masnya, kita tanya-tanya sebentar nih. Mas, boleh tanya mas? Ini KFC buka di sini nih. Iya pak. Dan ini pakai truk ini. Iya. Ini Oh. Percobaan pak. Oh, percobaan. Iya. Tapi semua lengkap di sini. Enggak. Terbatas. Maksudnya masaknya. Iya masak gitu. Oh gitu. Iya. Wah, canggih ya. Tapi kok masih pakai truk ya? Iya pak. Buat keliling. Oh. Hah? Cara membuka di sini. Oh gitu. Iya, depan ini. Oh. Wah, ini saya malah tertarik sama truknya ini, soalnya truknya truk tua nih kayaknya ya. Kayak bekas truk pemadam kebakaran ya. Hah? Truk apa? Oh, trailer. Tapi sayang ini belum buka teman-teman, jadi kita nggak bisa nge-shoot ini ya. Ini bukan iklan ini, tapi kalau KFC mau ngontak saya untuk endorse ya nggak apa-apa. Oke, makasih ya Pak. Oh. Truknya pakai, coba lihat nih apa nih. Oh, dia pakai trailer gitu. Uso. Hebat juga ya. Ide bisnis ini guys. Oke, sekarang kita lihat masuk ke dalam sini nih. Ini bagus banget ya, bekas pabrik gula. Masih ada satu reliefnya nih. Wah, lagunya sendu banget ini, nanti mesti di off ini. Kena hak cipta ini nanti saya. Nih, di dalamnya ada tuh, ada kandangnya, kandang burung. Bisa untuk wisata. Dan ini masih ada potongan-potongan bangunan kunonya yang di apa? Konservasi ya. Nih. Kayak penjara bawah tanah, guys. Ini kalau pegawai yang telat atau apa mungkin masukin sini dulu. Sampai jam 9 nanti baru dikeluarin. Oke. Ini karena bukan channel wisata maka kita off aja ya. Nah teman-teman, sore ini sekitar jam 4 saya udah barusan sampai di Cieras. Ini markasnya Lentera Bumi Nusantara ya. Tempatnya Bang Ricky Elson mengabdi di tepi pantai selatan ya. Kenapa kalau dia milih sini? Karena anginnya kenceng banget, dan di belakang saya ini panel surya ya. Dan di sana itu bisa dilihat itu kincir-kincirnya. Itu ada yang buatan luar dan memang dibuat nanti buatan sendiri di sini ya. Dan ini bisa dilihat itu baru belajar kelasnya ada di sini. Jadi ini benar-benar alami banget.
Bang Rikinya juga santai. Tuh, kita disambut baik banget. Tuh. Dan ini calon bilahnya kincir. Nih. Wait, kena angin. Bisa dilihat nih. Nah, bentuknya kayak sayap pesawat, ya. Dan ini semua handmade di sini. Dan kebutuhan mereka hampir semua dipenuhi di sini mandiri. Nih, teman-teman. Oke, sekarang waktunya snack dulu, saya gabung sama mereka. Ini keseruan generasi muda kita, ya. Harusnya seperti ini nih anak-anak muda. Teriak-teriak, aktif. Sore ini anginnya kencang sekali. Dan kita akan menuju ke pantai nih. Oh. Ini pantai selatan nih. Baunya kayak ketawang ya. Tapi rasanya berbeda nih. Nggak ada yang melaut, nggak ada yang mancing. Ini salah satu kegiatan di Cieras ini, jadi bereksperimen mandiri. Nah, dengan siapa Mas ini Mas? Salas sama Lalu Bang. Salas dan Lalu ya? Siap. Oh, dari mana ini? saya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kalau saya sendiri dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto, Jogja. Oh, Jogja? Jogja. Oh, tonggo Mas. Saya mau Purworejo. Oh, Purworejo Mas. Kuto Arja. Tapi asli Lombok sih Mas. Oh, aslinya Asli Lombok. Enggak apa-apa. Kuliah di Jogja. Jauh banget ya. Jauh. Nanti salah pengukuran. Ini masang apa ini? Ini pasang dari bilahnya. Ini proyeknya Anda berdua? Enggak, proyek saya. proyeknya Oh. Salas. Oke. Untuk tugas akhir saya. Oke. Ini masang bilahnya lalu mau dipasang di kincirnya gitu ya? Iya, nah. untuk percobaan di sini dulu untuk balancing. Mhm. Sebelum nanti ditaruh di atas sana. Oh, oke. Jadi untuk melihat Geter apa enggak gitu ya? iya, Iya. dan Balance juga apa enggak? harus seimbang, memang harus seimbang dari 3 jenis bilah. Ini 3 bilah harus seimbang sebelum agar tidak ada getaran juga, agar agar nggak ada getaran. Ya. Ini bilahnya bikin sendiri? Iya, Bikin sendiri secara manual. Manual ya? Manual pakai tangan Mas. Hebat. Dan ini nanti akan dipasang di sini. Dan alatnya ini konstruksinya dari Bang Riki ya ini ya? Iya. Dari Bang Riki. Ini kincir yang itu sama dengan yang di atas sana itu. Ya, ada 5, 1, 2, 3, 4. Itu yang desainnya Bang Riki Elson. Kalau yang seperti yang ini juga ya. Bisa dilihat ini ada siripnya. Ini yang untuk ngatur belok-beloknya sesuai arah angin, dia nangkepnya supaya optimal gimana. Tapi ini juga ada seperti teknologinya, dia kalau terlalu kenceng
Kalau terlalu kenceng dia akan seperti ini. Oh, ini karena muter terus ya. Kalau ini kenceng banget, bilahnya ini akan kayak sejajar sama siripnya. Nah, itu tuh kayak yang di situ. Itu tadi malam ada angin kenceng banget. Jadi itu sekarang kayak terkunci gitu. Ini di sini Bang Riki juga ada peternakan. Ya, mencoba teknologi yang tepat guna ya. Jadi konsepnya engineer itu kan gimana supaya bisa membawa kebaikan untuk kehidupan ya. Jadi ini untuk operasional juga. Nih, ada tulisannya. Ciheras University. Ya. Ini ada domba Garut. Wow, pejantannya gede banget ini. Nih. Tuh, tanduknya. Yang ini bule ini. Dan di sini peternakan kambingnya. Itu juga kambing sama sapi. Kalau yang sini kambing. Domba sih, ini domba. Pagi-pagi ini waktunya makan. Ini calon-calon pejantannya nih. Keren tanduknya nih. Sini kayaknya tempat pemrosesan makanan. Ini ya, bikin foto dia gelap. Ini kayaknya Bang Riki bikin mesin pencacah nih. Pagi Pak. Ini mesin pencacah rumputnya ya? Iya. Cuma lagi di servis. Macet. Jadi nanti rumput masuk dari situ gitu ya? Iya. Terus keluarnya langsung di situ ya? Ke sana ya? Oke. Hasilnya yang itu, cacahnya itu ya? Biasanya macetnya karena terlalu penuh aja ya? Yang ini kandang sapinya. Pengemuan sapi juga, sapi potong ini sini. Pedaging. Ini ada anakannya nih. Yang barusan lahir kayaknya. Oke, dan di sini banyak pohon kelor. Tapi ini pas nggak kelihatan di sebelah sana itu ya. Sana itu pohon kelor. Jadi beliau juga bikin kelor, madu, VCO. Nah, itu tempat pemrosesannya yang di sana itu. Rumah yang ini. Dan ini jam 8 Bang Riki akan kumpul semua dan bercerita, mendongeng, membacakan cerita. Kita ikutin aja yuk. Saya reputasi. Kemarin itu kita sudah masuk ke persiapan untuk bagaimana kita melakukan pendekatan dari sini, di mana kita telah membahas 4 tips ya, 4 tips, 4 cara agar kita lebih cepat menemukan guru-guru untuk menyelesaikan permasalahan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita berdiri untuk berdiri untuk user, bikin orang yang menerima.
Nah, ini tempat pengolahan VCO, madu, lalu daun kelor ya. Nah, ini di sini, tapi ini pas nggak ada aktivitas. Kalian barusan lihat nggak ada kecanggihan yang ada di sini teknologinya. Nah, ini tiangnya ini kan biasanya penyangga kan, tapi karena ini konstruksinya sangat canggih, maka dia bisa membuat floating pilar. Oh, ini keren guys. Ini, oh, magic ya. Dan dia menyangga yang sini. Wow, another great invention. Keren. Inilah engineering ya. Oke teman-teman, nah ini saya berada di Ciheras kali ini bersama ini tokoh idola saya nih, Bang Ricky Elson. Mungkin bisa disapa Bang. Halo teman-temannya Kotoni YouTubers. Ya. Saya Ricky Elson, temannya Kotoni. Oke. Ini menarik banget, saya datang di Ciheras kemarin sore. Iya, Terus iya. kita udah bincang-bincang, Iya, senang iya. banget. Saya juga sangat berterima kasih akhirnya Kotoni nyampe juga di Ciheras. Karena banyak yang ngomong pengen ke Ciheras tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Gitu ya. Karena emang saya lihat ini tempatnya ini kayaknya udah memang jodohnya Bang Ricky di sini. Jadi yang Iya. mau ke seni itu harus diseleksi niatnya ya kan. Bener Iya. niat nggak gitu. Kalau nggak niat nggak sampai kayaknya Nggak ke sini. nyampe. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, boleh nggak ke tempat Bang Ricky? Bukan saya yang ngizinin. Kalau diizinin Tuhan pasti sampai. Oke, sip itu ya. Gitu, Tergantung niatnya juga ya berarti. Iya. Oke. Ini Bang, mau tanya. nih. Gimana? Bang Ricky ini kan udah di Jepang, udah mapan, ya kan. Kok mau ke tempat pelosok ini guys? Ini bukan main-main pelosoknya kalau saya bilang pelosok ini. Saya kemarin dari Semarang ke sini, itu menurut Google 7,5 jam. Menurut Google. Menurut Google kan. Ya. 2 jamnya itu kita menempuh jaraknya itu sampai Cirebon kan lewat tol. Itu kan cepet banget. Berarti sisa 5 jamnya ini kita kelok-kelok jalan ke sini. Gitu loh. Nah, kok mau? Seharusnya. Nah, istilahnya udah enak-enak hidup di sana kok mau ke sini nih. Ini gimana nih? Jadi sebenarnya kalau saya itu berprinsip bahwa ya kalau seandainya di Jepang itu enak, lalu saya ke Ciheras, tandanya Ciheras jauh lebih enak. Wow. Kalau orang berkata bahwa di Jepang itu sudah mapan, kenapa ke Indonesia? Artinya saya tidak puas dengan itu semua. Bukan itu yang saya cari. Dan soal kenyamanan, bagaimana hidup di sini walaupun di pelosok kan tidak menutup kemungkinan kita untuk menciptakan kenyamanan sendiri dan mendapatkan tantangan. Jadi sebenarnya yang saya tidak puaskan di Jepang itu adalah karena semuanya hampir teratur. Ya. Tadi orang sudah pada tertib semua, janji tepat, bekerja sungguh-sungguh. Ya orang di sekeliling saya ya, walaupun ada lah yang tidak bekerja sungguh-sungguh, tapi orang-orang sekeliling saya seperti itu. Mereka responsibel, bertanggung jawab, sehingga di sana hari-hari kita itu hanya melakukan hari-hari kita. Saya tidak merasakan sampai tahapan tertentu mengikuti ritme itu ada yang bertumbuh, tapi setelah itu rasanya stagnan. Kenapa stagnan? Karena kita hanya dengan diri kita, hanya persoalan dengan diri kita. Kita tidak dilatih untuk menyelesaikan permasalahan orang. Selesaikan masalahmu sendiri-sendiri. Orang udah tertib, orang udah rajin, orang apa yang mau diingatkan lagi? Gitu Ya. Dan orang bilang bahwa di Indonesia itu banyak permasalahan. Jangan ke Indonesia lah, jangan banyak permasalahan. Saya malah senang karena
bagi saya hidup itu ya bermasalah. Ya. Kalau di Indonesia itu banyak permasalahan, berarti di sana itu ada peluang untuk bertumbuh dan bertambah di dalam diri saya. Sehingga ini bukan lagi bicara tentang kemapanan atau kenyamanan, tapi tentang saya ingin to evolve my life, ya. Untuk meningkatkan kualitas hidup saya, ya saya harus terjun ke dalam permasalahan itu. Dan memang sudah seharusnya juga. Tujuan saya datang awal berangkat ke Jepang pun untuk awalnya untuk belajar. Belajar untuk apa? Supaya memiliki suatu kemampuan yang kelak bisa dimanfaatkan untuk negeri saya. Saya rasa sudah cukup. Saya sudah belajar, saya tambah dengan bekerja di Jepang, di perusahaan Jepang, mendapatkan beberapa pengalaman yang secukupnya. Saya rasa udah saatnya untuk pulang. Ya. Berarti memang prinsip dari awal ke luar negeri untuk pulang. Untuk pulang, pergi itu untuk pulang. Ya, yang Nggak namanya ada kepikiran bahwa nanti kalau enak di sana aku tinggal sana. enak itu sangat relatif sekali. Dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, jika kita bisa mencari titik-titik kesyukuran, semuanya enak. Ya. Mantep. Ini loh, kesini nih pengennya ngomongnya teknis aku, pengen belajar soal bis listrik, kendaraan listrik kan. Tapi dari kemarin tuh ngomongnya, waduh, ketemu Bang Riki ngomongnya enak terus gitu. Jadi nggak bisa ngomongin, kadang-kadang kita nggak bisa ngomong bisnis atau ngomong teknis gitu loh. Ini loh hal-hal non teknis seperti ini yang kita perlu banyak, ya kan? Nah, Jadi gimana kok? saya ini kesini mau belajar, ya kan? Sama-sama kita belajar. Karena kan banyak lah di luar itu kan ngomong tenaga listrik baik dari angin, surya atau apapun itu. Tapi saya selama ini nggak ngelihat ada yang secara komersial atau secara ekonomi itu layak untuk istilahnya. Oh, saya udah punya PLN tapi saya mau gantiin pakai kincir deh atau tenaga surya. Tapi nanti kalau udah sampai ke hitung-hitungan harga itu selalu kan mentok kayaknya. Ya, tidak reliable. Nah, tidak visible lah. Tidak ya kan? visible, Nah, tidak reliable. kalau menurut Bang Riki gimana? Sebenarnya apa yang kita nikmati saat ini itu sudah buah pikiran yang teruji, ya, baik secara ekonomis, secara teknologi, dan secara implementasi. Kalau kita berbicara tentang listrik, saat ini ya untuk menghasilkan listrik yang murah, karena kita memiliki sumber daya yang namanya batu bara sebagai bahan bakar energi, maka memang yang dioptimalkan adalah pembangkit listrik batu bara ini. Namun tidak menutup kemungkinan ya, di tempat yang sumber airnya banyak, karena teknologi pembangkit listrik tenaga air ini juga sudah sangat matang ratusan tahun, maka juga banyak PLTA yang berfungsi. Lalu bagaimana dengan renewable energy? Ya. Apakah sudah satu keharusankah kita dalam artian yang sebenarnya? Saya merasa tidak. Itu hanya masalah kesepakatan saja. Dan kita tidak siap. Kita tidak siap dengan renewable energy. Kenapa? Karena kita tidak siap dengan inovasi-inovasi baru untuk percobaan di negeri ini. Ya. Indonesia di balik sisi santainya adalah manusia-manusia yang perfeksionis ya, terhadap servis, menginginkan servis terbaik dengan harga yang murah, tapi nggak mau usaha. Aku jadi kesindir nih. Dia nggak mau usaha. Dia menginginkan perubahan, tapi dia tidak menginginkan perubahan. Ya. 1-2 memang ada lah orang-orang Indonesia yang berjuang di energi terbarukan. Tapi kita tidak sampai berjuang untuk membangun industri. Dan pada akhirnya industri-industri itu terbangun ya di Eropa, di Cina, di Amerika, di India. Dan kenapa jadi mahal? Karena kita membayar mereka. Ya, kita membayar mereka pertama, membayar riset mereka, kita membayar pabrik mereka, kita membayar ongkos kirim ke sini, kita membayar gaji makelar yang membawanya menggunakannya ke kita, gitu. Okay. Jadinya mahal. Betul. Lalu bagaimana dengan potensi-potensi energi yang lain? Ya. Tadi itu, kita itu sulit untuk menerima satu yang baru. Walaupun dalam hitungannya, saat ini negara Eropa itu mereka hidup dengan tenaga nuklir, dengan reaktor nuklir. Jepang dengan reaktor nuklir, Eropa dengan reaktor nuklir, Amerika dengan reaktor nuklir. Lalu mereka kampanye tentang listrik yang murah, tentang energi terbarukan. Itu bagi kita ya ganjen aja, nggak imbang. Lalu mereka memprotes batu bara kita karena mereka nggak punya aja.
Bukan berarti saya menegakkan ayo pakai batu bara lah. Tidak demikian. Batu bara pun kalau misalnya ya, para engineer pun berusaha untuk meningkatkan efisiensi PLTU ini. Ya. Bahkan sekarang itu ada kombinasi antara ya, GE dan Mitsubishi Heavy Industry itu lagi berkolaborasi untuk menggabungkan teknologi turbin generator dengan jet engine. Oh. Jet engine turbin dengan turbin uap biasa. Ya, ya. Untuk apa? Untuk mengejar rest to 60%. Untuk mendapatkan efisiensi 60% dari pembangkit. Selama ini memang batu bara itu efisiensinya rendah. Atau polusinya banyak. Ya. Namun manusia tidak akan tinggal diam. Ada metode untuk Improve mengurangi terus, ya. polusi, diimprove. Mereka itu karena iri aja kita punya banyak batu bara. Oh gitu ya. Cuma sayangnya ini juga ya, kebutuhan batu bara kita itu ya sekitar 60 sampai 70 juta ton per tahun untuk listrik kita. Yang herannya kita itu produksinya ekspornya 400 juta ton per tahun. Ya, sebenarnya kerusakan lingkungan itu bukan karena pembangkit kita butuh batu bara. Karena kita jualan ya. Karena ada yang jualan berlebihan ini. Karena tahu uangnya enak. Ya silakan kalikan sendirilah 80 USD per ton dikali 400 juta ton ya. Siapa yang nggak ngiler dengan uang itu? Oke. Ya. Jadi yang diprotes itu adalah kerusakan lingkungan terhadap itu. Berarti selama ini kalau misalkan kita mau ngembangin tenaga surya lah atau angin itu rasanya masih jauh lah ya. Sebenarnya mengembangkan dengan mengimplementasikan itu berbeda. Oh. Ya. Mengembangkan itu artinya ada proses dalam diri kita untuk memperbaiki kualitasnya. Ya. Dan Riset, itu dijalankan di sini ya. Ya itu biasanya di level kampus ya, belajar bagaimana meningkatkan efisiensi, bagaimana mengkaji. Sementara mengimplementasikan itu membuat ya, kalau yang mengembangkan dalam arti disparate ya, menyebarkan penggunaan, memang itu sedang digalakkan sekarang. Tapi pada akhirnya tetap saja secara ekonomi saat ini belum semurah ya, listrik dari PLN yang saat ini. Ya, masih lebih murah yang kita beli Dari PLN untuk ya. kebutuhan kita tadi itu dari PLN. Ya. Wah, ini kan ngomong sumber listriknya, ya kan. Terus penggunaannya nih. Penggunaan. Kan kita selama ini gembar-gembor, waduh, sekarang mau menuju ke kendaraan elektrik, ya kan. Motor listrik lah. Sepeda listrik, motor Nah. listrik. Nah, kalau sepeda listrik aku udah pakai. Ya, Di rumah pakai ada konversinya kan, jadi dipasang Iya, iya. motornya di roda Pasang depan. kitnya. Nah, pasang kit kita bisa jalan. Ah. Skuter udah banyak yang mainan kayak ya skuter elektrik itulah, Iya, iya, ya kan. Motor ini mulai. Sebenarnya menurut Bang Riki efektif nggak sih kendaraan listrik ini? Sebenarnya jika berbicara dari tingkat efisiensi konversi energi ya dari bahan bakar ke elektrik ke rod dengan bahan bakar ke rod itu jauh lebih tinggi konversi kendaraan listrik. Jadi listrik dimasukkan ke pembangkit, bahan bakar dimasukkan ke pembangkit, lalu disimpankan ke baterai, lalu dimasukkan ke elektrik motor, itu masih jauh lebih baik daripada langsung ke bahan bakar. Karena ketika langsung ke bahan bakar itu efisiensinya di 21% sampai ke 35%. Sebaik-baiknya. Sementara ketika kita mengubahnya ke energi listrik itu 59%. Namun permasalahan besarnya itu adalah kapasitas daya energinya ini. Bagaimana kemampuan baterai untuk menyimpan listrik itu masih sangat terbatas sekarang dibandingkan ya per liter bahan bakar ya, energi yang bisa dihantarkan atau jarak tempuhnya, permasalahannya di sana saja kok. Sebenarnya kendaraan listrik ini contohnya KRL itu kendaraan listrik. Itu mobil listrik yang ada relnya. Ya. Shinkansen itu mobil listrik yang ada relnya. Ya. Karena mereka ada rel ya ada di atasnya listriknya langsung dipasok, jadi mereka nggak perlu ada baterai. Sangat efisien sekali. Sangat efisien sekali. Listrik itu sangat efisien. Rate konversi elektrik motor itu sekarang sudah mencapai angka 97-98%. Sementara rate tertingginya engine berapa? Sudah mencapai 40% kah? Sudah mencapai 45% kah? Wow. Berarti kita selama ini sebenarnya menggunakan mesin yang nggak efisien, Sangat.
Tapi karena kita nggak perlu beli baterai yang banyak, Iya. ya kan? Dan kita istilahnya baterainya itu ya di BBM-nya itu sendiri langsung, Iya, ya kan? BBM. Dan kita nggak tahu kita tuh sangat boros sekali. Misalnya daya tampung jalan raya kita, orang pakai sepeda motor ya di Jakarta itu kita kan melihat macet banget itu. Ya. Memang efisiensi engine tertinggi itu bisa mencapai 35-40% lah ya, seandainya yang dibuat khusus yang tertinggi. Tapi pada kenyataannya, apakah setiap kita mengenalkan mobil itu di efisiensi tertinggi kah? Kecepatannya? Ya. Tidak. Enggak. Ya. Malah banyak dipakai di kemacetan. Di kemacetan itu di efisiensi terendah 5%. Artinya pada waktu itu seandainya kita membakar 1 liter bahan bakar, ya, itu yang menjadi energi perpindahan hanya 5% 5%-nya. Nah, artinya betapa royalnya kita membayar 95% untuk hidup orang yang diperminyakan itu. Terima kasih, walaupun saya sebenarnya kita berterima kasih kepada mereka. Betul. Tapi saat ini kenyataannya, realitanya adalah kita membakar minyak untuk perpindahan yang tidak diperlukan, untuk bermacet-macet. Lalu apa bedanya dengan kendaraan listrik? Kendaraan listrik itu bisa idle, berbeda dengan engine yang ya, untuk startnya itu harus ya, membutuhkan efisiensi yang efisiensinya jelek. Engine itu, elektrik motor itu ketika mulai dia udah dengan torsi tertinggi, startingnya. Ya. Sehingga apa? Dia bisa dimatikan, bisa dihidupkan sesaat. Ya. Berarti misalkan nih kita punya baterai kapasitasnya 100% nih. Saat karena kemacetan kita diem aja dan perpindahannya itu istilahnya ya kita pakai tadi kan konversinya hampir 100% kan 90% lebih kan. Berarti kita pakai jaraknya 5% nih. Turunnya juga cuma 5%. 5%. Ya, sebesar energi yang keluar ke motor aja yang habis. Berarti kalau kita nggak gaspol itu sebenarnya dia ya keluarnya ya sedikit aja gitu. Sedikit aja. Dan bahkan di mobil listrik tentu saja sistem kontrol sekarang itu kita tinggal memilih dengan torsi tertinggi kah, dengan efisiensi tertinggi kah, dengan kecepatan tertinggi kah, ada modenya. Dia bisa di setel gitu ya, elektrik ya? Ya, elektrik bisa di setel. Nah, bagaimana dengan strategi Toyota? Karena mereka telah menguasai dunia. Mereka menguasai dunia dan mereka punya market. Ketika itu pertimbangan mereka apa? Ketika mereka, artinya di satu sisi mereka memiliki partner yang begitu banyak. Mereka sebenarnya sudah selesai dengan riset dan development electric car ini. Tapi jika mereka langsung beralih ke riset ke electric car, bagaimana dengan partner-partner mereka yang mengembangkan engine? Mengembangkan komponen-komponen konvensional car ini. Betul. Ya, karena memikirkan itu, mereka memilih hybrid. Keluarnya pelan-pelan. Tanpa harus membuang tire 1, tire 2 mereka ini, betul. ya, pemasok mereka ini, mereka menambahkan komponen yang namanya electric motor. Nah, itu yang Toyota hybrid system. Ya. Jadi sambil mereka mendapatkan uji coba penerapan kendaraan listrik di dalam kendaraan engine, ya, mereka masih punya waktu untuk pemasok mereka ini untuk tetap mendapatkan uang dengan teknologi yang ada. Itu udah strategi bisnis. Kenapa Toyota tidak memilih ke electric car langsung? Namun akhir-akhir ini tuntutan dunia memaksa mereka untuk memproduksi electric car juga, dan mereka sudah bisa ya. Ya, mereka udah lama bisa. Kalau kayak Tesla kan karena dia perusahaan baru langsung keluar motor listrik mereka aja. Mereka punya pilihan. Mereka bisa memilih pemasok baru. Ya, betul. Ya. Berarti di sisi bisnis ada yang bisa dipelajari bahwa kita juga harus menjaga. Ya, itulah ungkapan supplier saya kita, kan? tadi. Ya, itulah ungkapan saya tadi bahwa kita nggak boleh semata-mata bilang bahwa PLTU itu jelek. Potensi yang ada di kita itu batu bara yang nggak dipunyai Eropa. Mereka punya teknologi kincir angin, kita nggak punya. Lalu mereka memaksa kita ninggalin batu bara supaya beli kincir-kincir mereka. Ya. Oke. Lalu mereka menuntut bahwa kita harus mengurangi gas emisi berapa persen. Ya. Kecuali nggak apa-apa kalau kita memiliki kemampuan seperti India, seperti Cina untuk membangun bilah-bilah sendiri, membangun generator sendiri. Ini kan tidak. Dari 100.000 megawatt kita, berapa ribu watt sih, berapa ribu megawatt sih? Berapa ratus megawatt sih yang dibuat di negeri ini? Ini bukan masalah kebanggaan bisa buat atau tidaknya, tapi perputaran ekonominya, perputaran kemajuan teknologinya. Kalau kita nggak buat, berarti teknologi nggak ada di kita. Ya. Industri nggak berputar di kita, uang nggak berputar di kita.
Dan kita cuma lagi-lagi jadi pasar aja Lagi-lagi ya. ya, Jadi akhirnya penonton. engineer kita hanya jadi makelar. Jadi tukang. Ya, bukan kita menghinakan pekerjaan itu. Ya, betul. Bukan. Tapi kita harus mendapatkan bagian pay yang lebih besar daripada yang seharusnya. Nah, kita butuh orang-orang yang mau memperjuangkan pay ini. Nah, Ya. begitu. Oke. Nah, Berarti kalau misalkan kita sekarang dengan kendaraan yang konvensional nih, katakanlah saya kan geraknya di bis. ya. Terus kita convert ke bis listrik misalkan. Hmm. Itu masih belum Tapi memungkinkan atau memungkinkan dan itu jauh lebih baik daripada langsung membeli bis listrik itu. Secara Begitu ya? bisnis jauh lebih baik itu. Ya. Hmm. Tentu saja nanti kita bisa mengurangi bagaimana caranya ya struktur rangkanya menjadi lebih efisien, di mana posisinya perlu kita kaji ulang lagi. Tapi mengkonversikan masih jauh lebih baik daripada membeli. Ya. Karena ketika kita membeli artinya kita menggunakan resource baru, material baru. Di kita memang tidak bermasalah, tapi secara semestanya itu artinya ada material baru yang dibongkar, ada tambang baru yang dibuat. Ya. Sementara kita punya resource yang masih bisa kita recycle, reuse. Ya. Ya. Dan saya rasa ya bagaimana seoptimum mungkin. Sama kayak gini ya, kalau dulu kita punya Tamiya ya. Tamiya. Sebenarnya electric car itu hanya Tamiya yang dibesarkan aja. Ya. Jadi Loh, justru banyak orang yang pertamanya berasumsi seperti itu. wah, memang harusnya begitu, tapi yang dibesarkan. Jadi ke depan kita tinggal mengganti dinamonya, mengganti baterainya, harapannya seperti itu. Ya. Ya. Tapi Sehingga kenyataannya kan nggak semudah itu. memang kenyataannya tidak semudah itu, tapi akan ke sana. Nah, apa yang tidak bisa hari ini, suatu saat akan bisa. Kenapa? Hari ini perusahaan tempat saya bekerja dulu, namanya Nidec Corporation, itu sudah punya jajaran produk, ya, produk namanya e-Axle. Itu elektrik motor 150 kW, udah dengan gearbox, udah dengan controller, satu paket 80 kg. Can you imagine? Kalau seandainya ya, kap depan Avanza itu diangkat mesinnya semua, Betul. sekarang ditaruh itu 80 kilo, lalu tinggal disambung baterai, lalu jalan 150 kW atau 200 HP. Wow, Ya. 200 HP. Kedepannya kita pengennya seperti itu. Bagaimana industri kendaraan ini seperti industri komputer, tinggal ganti CPU, ganti memori. Kalau ini enggak, kita ganti motor, ganti baterai. Nah, pengen yang cepat, pengen yang kuat, pengen yang stabil. Ya, ke depan saya punya pandangan bahwa berbicara electric car ini bukan hanya berbicara bisnis. Kita berbicara electric car ini bicara tentang our life in the future. Sehingga ke depan dalam pandangan saya, it's not electric car, but personal intelligent partner. Personal intelligent partner. Ya, personal intelligent partner. Ketika kita melihat itu sebagai electric car, kita hanya menganggap sebagai alat perpindahan saja. Padahal di dalamnya kita pengen bekerja, padahal di dalamnya kita pengen chit-chat, padahal di dalamnya kita pengen istirahat, padahal di dalamnya itu kita pengen meditasi, berdiri, menjalankan kehidupan kita. Tapi selama ini kendaraan itu kita hanya anggap sebagai sebuah alat perpindahan saja, Betul. sehingga menjemukan. Dan Tesla setelah mengubahnya sudah menjadi intelligent car. Ya. Tesla telah merubahnya paradigma itu tanpa sadar. It's not electric car, it's intelligent car. Ya. Di dalamnya ditaruh ratusan komputer, ratusan CPU. Ya. Kameranya juga banyak, bisa membuat bagaimana manusia paling nyaman, bisa nggak nyetir, bisa apa. Itu sebenarnya sampai pada akhirnya itu ultimate-nya kemana? Bahwa kendaraan itu adalah partner kita sehari-hari. Kita bisa bekerja di dalamnya, kita bisa berpindah, kita bisa meditasi, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa ngapain saja. Jadi teknologinya itu tidak hanya bicara tentang orang mesin lagi, bicara tentang humaniora, bicara tentang psikologik, bicara tentang ya. Berarti malah kendaraan ini sebenarnya nanti kedepannya akan membuat kita ini yang dulunya waktunya habis untuk berkendara, ya kan, mantengin jalan. Nah, sekarang Itu- mereka berkendara sendiri, kita pengen tinggal di Kita putaran bisa- tujuan, kita tetap melakukan pekerjaan kita. Yes. Itulah ultimate-nya. Jadi jangan bicarakan saat ini listrikmu kan masih dari PLTU, ngapain pakai kendaraan listrik? Itu tidak ada keinginan improve di dalam kepala kita untuk do something, contribute something.
Jika kita hanya dengan sudut pandang itu, maka otak kita itu hanya akan berpikir mengeluarkan ide untuk menghentikan sebuah kemajuan. Ya, ya. Namun di belahan dunia lain ya, orang bekerja terus. Ya, betul. Nah, tapi memang perbedaannya kadang-kadang di sini itu kan, ya itu tadi kita sempat ngobrol ya kan, riset itu Nah, harus berhasil. kadang-kadang kita berpikir apa? Dana riset itu harus menghasilkan sesuatu yang syukur-syukur berguna atau bisa langsung dikomersilkan. Padahal riset itu harusnya kita kayak punya teori diuji, gagal pun itu sebuah hasil ya kan? Makanya seperti yang saya bilang tadi itu, orang Indonesia itu perfeksionis. Iya. Karena bisa jadi ini ya, karena dulu itu ya, bikin candi 1000 dalam satu malam. Dalam satu malam itu. Betul. Jadi sekarang rasanya Pengennya bisa kayak gitu. hal yang sama ya. Iya. Atau jangan-jangan memang ini kita cerita agak lari-lari dikit boleh ya. Ya. Atau jangan-jangan memang kita sebenarnya punya kemampuan kayak gitu. Dulunya orang-orang kita punya kemampuan itu ya. Tapi Jangan-jangan memori kesini kita ingat, ya ceritanya aja yang turun, ceritanya aja yang turun. kemampuannya. Namun memori itu tetap kita ingat di Betul, dalam betul. sudut akal kita. Artinya apa? Bagaimana cara mengevolve diri kita, mengevolve bangsa ini bisa mewujudkan kehendak yang seperti itu. Itu satu lompatan besar di dalam perubahan kita sebagai bangsa. Kenapa orang Indonesia ini, coba kalau kita pikir-pikir lagi ya, kenapa orang Indonesia ini meminta langsung bisa? Jangan-jangan memang dari Dulunya seperti seperti itu. itu. Sabdo Pandito Ratu. Wow. Ini ngalor ngidul aja. Oh, ini memang asik ini kalau ngidul di sini. Saya ini rasanya nggak mau pulang gitu loh. Oke, berarti kalau kesimpulannya untuk bikin kendaraan listrik kita bisa. Bisa. Tinggal butuh kemauan untuk mewujudkan. Bisa, kemauan untuk mewujudkan. Kalau uang, orang Indonesia yang punya uang banyak itu banyak. Guys, kalau kalian adalah salah satu yang punya uang banyak itu, kontak saya ya. Iyalah. Kita wujudkan bareng-bareng ini. Ya. Oke. Nah itu, ini kuliahnya nggak tahu berapa SKS ini ya hitungannya ya. Waduh. Langsung dipadetin dalam beberapa menit, ya kan? Sambil minum teh kelor ya. Nah ini Ya. produsen teh kelor, Iya. madu. Silakan beli teh kelor saya VCO. supaya saya bisa bikin mobil listrik. Guys, ini bener, serius. Bang Riki ini saya kagum sendiri, kagum punya kaguman tersendiri karena Anda berusaha mewujudkan itu dan bukan dengan cara yang mudah. Artinya Anda memilih jalur yang benar-benar apa ya? Nggak dipilih semua orang gitu loh. Ya. Jadi kita bisa bantu ya. Anda ke Lentera Bumi Nusantara ya kan, cari bisa beli, nanti saya akan taruh linknya di sini juga, nomor WA-nya. Anda bisa beli kelor, madu, VCO, VCO, ya kan? DLL. DLL, ya. Kalau mau support bisa nanti, ya kan? Kita kolaborasi saat ini, karena saya sendiri merasa terpanggil. Kita ini anak bangsa ini kok selalu jadi pasar sih, selalu jadi penonton, ya kan? Masa kita ke depan melahirkan reviewer, cuma Betul. melahirkan unboxer aja. Betul. Hello guys, hari ini Aduh, aku langsung habis ini tutup channelnya. Enggak, karena ini kita pengen edukasi. ya, kita bercanda aja, Ya. aja. Tapi Bang Riki ini bisa kasih satu materi yang cukup berat sebenarnya ya, dalam obrolan yang santai. Itu yang kita perluin. Dan saya ngelihat sendiri di sini anak-anak muda ini dibimbing gimana supaya matanya berkobar-kobar lagi ya. Iya. Bahwa kita ini Matanya berapi-api lagi untuk berkarya. untuk berkarya. Berani berkarya. Kampus Merdeka. Yes. Itu yang mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga ini bukan pasti, saya bisa memastikan ini bukan yang terakhir kali saya datang ke sini. Saya pasti akan datang lagi nanti Bang Riki. Tak repotin lagi, tak recokin lagi. Kok. Kita juga siap menunggu Kotoni. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya, maafkan kalau banyak salah kata dan menyinggung banyak orang. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Ya, Lentera Oke. Bumi Nusantara membangun diri, membangun negeri.